Setelah perkenalan tadi, sekarang kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Sebelum membahas lebih jauh, pernah nggak sih kalian mendengar kalimat pernyataan seperti ini? Hari ini tidak hujan, saya belajar dan mengerjakan tugas. Atau bahkan saya belajar atau menonton televisi. Nah, kata tidak dan serta atau ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Namun, dalam matematika, kata-kata tersebut dipelajari dalam materi logika. Nah, sebelum kita mempelajari logika lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pernyataan. Nah, jadi teman-teman, pernyataan dalam logika matematika itu adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu bisa dibilang benar atau juga salah. Contoh pernyataan yang pertama di sini, hari ini hujan. Nah, kalimat pernyataan ini nilainya itu bisa salah, bisa juga benar ya, teman-teman. Nah, yang kedua, 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5. Pernyataan ini benar karena 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. Kalau yang ketiga, semua siswa hadir hari ini. Nah, kalimat pernyataan ini bisa dikatakan benar atau juga bisa dikatakan salah. Selanjutnya di sini kita membahas tentang yang bukan termasuk pernyataan atau yang tidak bisa ditentukan nilainya itu benar ataupun juga salah ya. Yang pertama, apakah hari ini hujan? Nah, jadi kalimat ini tidak bisa kita katakan sebagai kalimat pernyataan. Kenapa ya? Karena kalimat ini adalah kalimat tanya dan kalimat tanya itu tidak bisa dibuktikan nilainya itu benar ataupun juga salah ya. Nah, yang kedua itu belajarlah dengan rajin. Nah, kalimat yang kedua ini juga bukan termasuk kalimat pernyataan. Kenapa? Karena itu termasuk kalimat perintah ya teman-teman. Tidak bisa dibuktikan nilainya itu benar ataupun juga salah. Kalimat yang ketiga, semoga kamu sukses. Nah, kalimat yang ketiga ini juga bukan termasuk pernyataan. Kenapa? Karena ini termasuk kalimat harapan yang tidak bisa dibuktikan nilainya itu benar ataupun juga salah ya. Lalu, apa sih fungsi kita belajar logika? Nah, dengan belajar logika, kita dapat melatih cara berpikir yang sistematis dan logis, karena logika dalam matematika ini dapat membantu kita menentukan apakah suatu pernyataan itu benar ataupun juga salah, serta membantu kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini, kita akan mempelajari 3 bentuk logika. Yang pertama, negasi, yang kedua konjungsi, dan yang ketiga disjungsi. Nah, jadi logika yang pertama yaitu negasi. Negasi ini adalah penyangkalan atau kebalikan dari suatu pernyataan. Jika suatu pernyataan bernilai benar, maka negasinya adalah salah. Nah, begitu pula sebaliknya ya. Jika pernyataannya salah, maka negasinya adalah benar. Dalam video ini, negasi itu dilambangkan seperti tanda yang di dalam kurung ya, teman-teman. Dan dalam bentuk tabel kebenaran, jika P-nya benar, maka negasinya adalah salah. Dan jika P-nya salah, maka negasinya benar. Contohnya seperti hari ini hujan, maka negasinya adalah hari ini tidak hujan. Agar kita lebih mengerti tentang negasi ini, coba perhatikan contoh soal. Nah, soal yang pertama, diketahui pernyataan berikut, hari ini cerah. Berarti yang kita tentukan adalah negasinya. Berarti kalau hari ini cerah, negasinya adalah hari ini tidak cerah. Nah, soal yang kedua, perhatikan pernyataan berikut. Rani datang ke sekolah tepat waktu.
Buatlah negasi dari pernyataan berikut. Berarti di sini yang kita cari adalah negasinya. Karena Rani datang ke sekolah tepat waktu, berarti negasinya adalah Rani tidak datang ke sekolah tepat waktunya. Dan logika yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi ini adalah gabungan dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Dalam logika matematika, konjungsi ini bernilai benar hanya jika kedua pernyataannya bernilai benar, dan jika salah satu atau kedua pernyataannya salah, maka konjungsinya bernilai salah. Nah, dalam gambar di video ini, lambang konjungsi itu seperti disimbolkan dengan huruf P, lalu ada huruf V terbalik dan huruf Q. Nah, ini dibacanya yaitu P dan Q. Nah, keterangannya P ini adalah pernyataan pertama, lalu lambang yang di tengah itu adalah lambang konjungsi, dan Q ini adalah pernyataan kedua. Dan selanjutnya ada contoh. P-nya sama dengan Ani rajin belajar, Q Ani pintar. Jadi konjungsinya adalah P dan Q tadi digabungkan dengan kata dan, berarti Ani rajin belajar dan Ani pintar. Contoh yang kedua, P hari ini cerah, Q saya pergi ke sekolah. Kalau digabungkan dengan konjungsi yaitu hari ini cerah dan saya pergi ke sekolah. Lalu di sini ada contoh soal. Soal yang pertama itu diketahui P sama dengan Rina belajar, Q sama dengan Rina mengerjakan tugas. Lalu perintahnya buatlah kalimat konjungsi dengan pernyataan tersebut. Jadi karena perintahnya buatlah kalimat konjungsi, berarti P dan Q tadi kita gabungkan dengan konjungsi atau kata dan, jadinya Rina belajar dan Rina mengerjakan tugas. Lalu soal yang kedua yaitu diketahui pernyataan Budi rajin belajar dan Budi lulus ujian. Jika Budi rajin belajar itu benar, tetapi jika tidak lulus ujian itu salah. Tentukan kebenaran pernyataan tersebut. Jadi karena salah satu pernyataan salah, maka konjungsi bernilai salah. Nah, baik, ku jelaskan di sini ya. Karena tadi pernyataannya Budi rajin belajar itu benar, lalu Budi lulus ujian itu juga benar. Nah, kalau Budi rajin belajar itu benar, tetapi kalau tidak lulus ujian itu salah. Nah, karena salah satunya tadi itu bernilai salah, jadi konjungsinya juga salah. Lalu logika yang ketiga yaitu disjungsi. Disjungsi ini adalah gabungan dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau. Dan dalam logika matematika, disjungsi ini bernilai benar jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai benar, dan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Nah, jadi lambang disjungsi ini disimbolkan seperti huruf V. Contohnya seperti pada gambar di video ini, P, lalu rumus disjungsi seperti V dan Q dibacanya P atau Q. Nah, keterangannya P ini adalah pernyataan pertama dan V ini adalah lambang disjungsi dan Q ini adalah pernyataan kedua. Lalu di sini ada contoh disjungsi. P sama dengan saya belajar, Q saya menonton televisi. Jadi kalau digabungkan dengan disjungsi, saya belajar atau menonton televisi. Nah, contoh yang kedua yaitu P hari ini hujan, Q hari ini berangin. Jadi digabungkan dengan disjungsi hari ini hujan atau hari ini berangin. Nah, dan di sini ada contoh soal yaitu sebuah pernyataan ibu memasak atau ibu membeli makanan. Nah, jika ibu tidak memasak dan ibu membeli makanan, tentukan nilai kebenaran pernyataan tersebut. Jadi jawabannya itu karena kedua pernyataan salah, maka disjungsinya bernilai salah.
Sebelum menutup video ini, sebagai kesimpulannya, dalam materi logika kita mempelajari beberapa bentuk pernyataan, yaitu negasi, konjungsi, dan juga disjungsi. Negasi itu merupakan kebalikan dari suatu pernyataan. Konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan itu benar, sedangkan disjungsi bernilai salah apabila kedua pernyataannya salah. Nah, dengan mempelajari logika, diharapkan kita dapat melatih kemampuan berpikir secara sistematis dan logis dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.